perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dia disalib, bangkit hari ketiga. Yang mana yang betul? Mulai. Kenapa mana yang betul? Kok ketawa sih? Aku tidak akan mati. Aku tidak akan. Memang dia tidak mati loh. Lalu yang mati di atas tiang salib siapa? Ya Yesus, tapi kan dia bangkit. Lah, ya. Masuk lagi lah beda. Ini makanya belajar dulu, baca yang betul. Aku tidak akan mati. Paham? Aku tidak akan mati. Oke. Nah, yang mati di atas tiang salib siapa? Ya Yesus yang mati. Dia berarti yang mati di atas tiang salib bukan Yesus. Dengar dulu. Dia dikuburkan dan dia bangkit di hari yang ketiga. Enggak, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Memang dia tidak akan mati. Lalu yang mati di atas tiang salib berarti bukan Yesus dong? Kalau menurut kamu siapa yang mati kayu salib? Ya bukan Yesus. Ya sekarang kalau menurut kamu siapa? Intinya bukan Yesus. Ya saya tanya, intinya bukan Yesus. Sekarang siapa? Intinya bukan Yesus yang mati. Oh, Barnabas ya? Yang mati. Berarti yang mati itulah yang bangkit keluar dari kubur. Itulah yang kamu sembah, yang bukan Yesus. Ayo. Itu sebenarnya nanti saya ngomong sekejap ya. Ya silakan. Oke, sekarang saudara bahas tentang Yesus. Iya. Di dalam Al-Quran saja tercatat bahwa Yesus tidak disalibkan. Kenapa kalian bahas lagi disalib? Lah, justru itu karena Yesus tidak disalib, makanya Bible Anda menguatkan aku tidak akan mati, berarti bukan aku yang disalib. Ya itu kan kepercayaan kami. Ngapain kalian mau? Itu menangis, sudah mengaku dia berarti, sudah mengaku. Yohanes 19 nomor 30. Dengar dulu, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya lalu matilah dia. Ini siapa? Ya, menurut kamu itu siapa? Ya itu bukan Yesus. Itu siapa? Itu bukan Yesus. Ya itu siapa? Ya nggak tahu siapa. Yang jelas bukan Yesus. Mungkin Barnabas lah yang di dalam. Ya wallahu a'lam bishawab. Tanya sama Markus, karena Markus mengatakan begini di dalam Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus, jangan bicara sendiri bang. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Rupa siapa? Rupa yang lain. Ya, rupa siapa? Rupa yang lain. Rupa siapa? Yesus menampakkan diri dengan rupa yang lain. Yang iya. Ayat berapa itu? Markus 16:12. Markus 16:12. Iya. Dalam rupa siapa? Ya coba baca. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Rupa siapa? Itu siapa? Ada aja. Rupa siapa? Kedua muridnya itu siapa? Mungkin Pak Bom sama Edis. Gak tahu saya, nggak tertulis di situ. Yang pasti diberitakan oleh penulis Markus, Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Ya mungkin rupanya Nabi Muhammad kali ya. Orang gila. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus adalah batu penjuru. Dengan kata lain, sang batu penjuru mengatakan dirinya tidak akan mati. Dengan kesimpulan bahwa Kristen telah menyembah makhluk kuburan yang bukan Yesus anak Maria. Udah selesai. Oh, iya Pak. Ya kan Anda sendiri yang mengatakan batu penjuru itu Yesus. Ada berapa batu penjuru? Satu. Nah, batu penjuru itu mengaku dengan mulutnya sendiri, aku tidak akan mati. Nah, terserah kalian lah mau ngomong apa. Kok terserah kalian? Yesus yang mengatakan aku tidak akan mati. Janji kami percaya Yesus sampai kami mati, itu saja. Kami derita lu. Yesus yang mana? Yesus yang mana yang Anda percaya? Yesus yang keluar dari kubur. Yesus yang keluar dari kubur yang Anda percaya kan? Nah, sedangkan Yesus tidak mati, berarti bukan Yesus yang dikubur. Sampai sekarang tak ada hidup-hidup, tak ada bangkit-bangkit.
Yesus tidak dikubur. Yang dikubur itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Berarti yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah sembahanmu yang bukan Yesus. Dalam Al-Quran pun tertulis Apa tuh? Yesus itu ada, tetapi kalian itu munafik. Belajarlah. Di mana tertulis saja. Bang, di mana tertulis di Al-Quran? Masuk Dinda, masuk. Sudah Di mana pusing dia tertulis kepalanya, Yesus? pusing dia. Kalau kau bisa sebutkan ayatnya tertulis Yesus dalam Al-Quran, ku transfer kau 1 miliar. Alah, kau ingat kau orang kaya, kamu 1 miliar. Orang kaya, aku baru tahu kau kah? Belum tahu kau sama aku. Di mana tertulis ayatnya? Di mana tertulis Yang ngomong ayatnya? banyak lah. Di mana ayat Al-Quran Yesus tertulis Yesus di mana? Kau saja masih cari koin dekat TikTok. Di mana tertulis? Surat apa ayat berapa? Ya, engkau baca sendirilah kitab engkau. Kita orang tak mau kotak-katik engkau punya kitab. Kalau bapak kau lah ngomong aja kau sembarangan. Mana ada kata Yesus dalam Al-Quran? Kita orang Kristen itu tak mau buka-buka lu orang punya kitab, tak mau. Kau palu lah, you ngomong apa lah? Kita orang tak nak buka engkau punya orang punya kitab. Sok-sok melejit kat sini. Buat apa? Tak laku you nak ngomong kat Malaysia sini. Tak laku you, tak laku. Tak laku pun tak apa. Bahasa saya. Kenapa? Di mana tertulis dalam Al-Quran Yesus itu di mana? Bacalah engkau, baca. Di mana? Iya, di mana aku baca? Di mana? Surat apa ayat berapa? Di mana? Nggak mau tahu engkau punya itu. Nangis. Gila-gila kau, sembarangannya kau ngomong. Alah, belajar baru sedikit saja sudah mau kotak-katik kitabnya orang. Loh, mikirlah kawan. Aku ini hafal Al-Quran, di mana ayatnya itu? Tertulis Yesus itu di mana? Ya, karena aku tuh bacanya sambil lalu saja, makanya aku nggak mau hafal. Untuk Sambil apa? lalu kepala bapakmu lah ngomong sembarang cakap. Engkau punya bapak, kau tak ada bapak kan? Kau datang ke dunia tak ada bapak. Nangis. Buat apa nangis? Nah, mana Saya punya ayatnya? Tuhan Yesus tidak pernah nangis. Mana ayatnya? Yesus kau bilang nggak pernah nangis. Ada aja kau. Yesus. Kau nggak tahu Yesus nangis. Sembarangan. Yesus nangis, ada ayatnya. Bisa jawab nggak? Kalau nggak lanjut sama abangku. Jawab apa? Saya itu nggak peduli kalian. Di mana bertanya. Yesus tertulis dalam Al-Quran itu di mana? Surat apa ayat berapa? Ya baca sendirilah, engkau punya kitab. Iya di mana? Aku mau baca di mana ayatnya? Ya engkau punya kitab ya baca sendirilah. Itu hanya kamu orang yang mau. Kau bilang aja nggak ada, jangan kau jangan kau bikin malu Kristen. Kita orang Kristen tak butuh lu orang punya kitab. Kau jangan pertontonkan kedunguanmu di sini bikin malu Kristen kau. Sejak kapan pula dalam Al-Quran tertulis Yesus? Ada-ada aja kau. Kau bilang Yesus tak pernah menangis. Yohanes 11 nomor 35 itu. Lalu Yesus menangis. Siapa yang bilang tak Yesus pernah tak kau pernah baca menangis? Bibelmu kau. Lu dengar baik-baik saya Tak cakap. pernah kau baca Bibelmu kau. Saya cakap lain, awak jawab lain macam mana? Saya cakap saya ini pengikut Yesus tidak pernah menangis. Engkau tahu tak? Di mana saya bilang Yesus tidak menangis? Engkau telinga itu Menangis. Nih ayatnya nih. Nih itu yang aku birun. Engkau paham tak? Saya cakap saya ini pengikut Yesus, saya tidak pernah menangis. Engkau paham tak? Tuhanmu aja nangis, kenapa kau nggak nangis? Saya tak nangis. Saya punya dia. Bila dia menangis, Kalau pengikut Yesus, Tuhannya nangis, kau ikut nangis lah. kau itu ngomong saya. Nanti saya ngomong kau satu kali, kau marah pula. Addison, aku tanya dulu kau. Addison, sebentar, aku tanya dulu kau. Aku tanya kau baik-baik, Bang. Orang sahabat kah kau? Tak perlu tahu lah engkau. Buat apa nak tanya-tanya? Enggak, aku tanya baik-baik, Bang. Kau orang sahabat kah? Tak payahlah. Kau jawab, wah, jangan nangis lah kau. Ya, buat apa nak sahabat jawab? kau? Tak guna Orang pun sahabat, buat saya. Kau orang sahabat kah kau? Orang Sabah kah, Sarawak kah, Dayak kah, nak buat apa? Ya, aku mau tahu lah, aku orang sahabat kah? Tak guna pun. Kau bikin malu orang Bahas sahabat saja kau. Alkitab itu, engkau ajarlah. Bahas saja Paling Alkitab betul sama bang. Al-Quran Kau itu. kau bercakap macam pantat mau bercakap. Kau bikin malu orang sahabat aja kau. Tak guna pun. Kau tak guna.
Orang Udah Kristen putus itu tak asa itu butuh. Bang Dio. Orang Kristen tak butuh juga orang ceramah ke apa, orang Kristen tak butuh. Ya di mana itu tertulis Yesus dalam Al-Quran itu di mana? Tadi kau diskusi sama abangku tadi, kau bilang Yesus tertulis dalam Al-Quran di mana? Surat apa ayat berapa? Oke, sekarang di dalam Al-Quran tidak ada tulis itu Yesus, tapi dia tulis Isa Al-Masih. Sekarang kamu bahas Yesus kenapa? Oh, kau ganti pula itu Yesus jadi Isa Al-Masih. Cemananya kau? Dengar dulu, di dalam Al-Quran tertulis Isa Al-Masih. Sedangkan Yesus tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Kenapa kalian bahas itu Yesus? Sejak kapan orang Yahudi namanya ada us-usan? Malah kau ini. Kau cakap tadi Yesus ada dalam Al-Quran. Sekarang kau cakap tak ada Yesus dalam Al-Quran. Cak mana oh? Ya makanya kalau kalian bilang Isa Al-Masih itu kan Yesus. Hayya. Kan Isa Al-Masih. Kenapa kalian bahas Yesus kalau memang tidak ada dalam Al-Quran engkau? Udah putus asa dia. Udah tap layar dulu di bawah. Lu pulang sana cebo ah. Udah bawa. Pusingnya lu. Bawa bawang. Aceh ni mak cibai lu ah. Hah, cibai lah. Hayya. Lancau lu. Lancau. Lanjut Kanda. Lanjut Kandaku. Maaf nih Kanda. Nih, tanya lu nih, Islam Kristen nih. Siapa ini? Aten. Halo Aten. Selamat malam, selamat bergabung. Halo. Halo. Ya, malah di mute pula. Oke, izin ya di bawah dulu kalau nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau Muslim. Selamat malam kalau Kristen ya. Ya, pasien berikutnya silakan. Yang mau diskusi naik. Padahal itu mainan itu Bang Dio itu lumayan itu mainan itu tadi tuh. Mantap itu. Itu orang bikin Owe pusing ah. Udah bau dia belum cebok ah. Itu pasti kok acong itu lagi nagih uang kayu. Bang Dio. Iya, buat teman-teman moderator di bawah jangan typingan Oten jangan dibisukan ya, biarin aja. Biar seru gitu, biar ada yang kepanasan. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi. Naik aja multi. Bang Hos, nanti kalau ada Oten jadi 2 naik gitu komangnya. Kalau ada Kristen naik itu naikkan jadi 2 gitu. Di one by one ya sama abang kita. Siap, Bunda siap. Ayo silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi naik aja. Jangan malu-malu, kita di sini diskusi. Kalau diskusi itu bukan kalah atau menang loh, tapi kita mencari titik kesamaan. Kalau nggak ada kesamaan itu kan iman Anda dan iman saya masing-masing gitu loh. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi. Ini butiran debu tuh, naikin tuh. Butiran debu nih Kristen apa Islam nih, coba nih kita sapa dulu coba. Oke, butiran debu, selamat malam. Masih muter. Ya, butiran debu, selamat malam. Agamanya apa? Halo, butiran debu. Halo. Halo, butiran debu. Halo, butiran debu.
Aduh. Butiran debu. Selamat malam. Aduh, kepencet host. Izin turun ya. Izin turunkan. Ini mana keranjang kuningnya host? Nggak ada nih. Iya, nggak ada ini, nggak ada keranjang kuning. 30 ribuan sama 25 ribu ini. 30 senti sama 30 senti. Ya naikkan. Ini bagus. Bagus pembahasannya. Ini kalian sering dibahas sama teman-teman Kristen kan? Nah, siapakah penyembah batu atau apa? Nah, sini ada tema siapa batu penjuru tuh. Silakan ditanggapi. Siapa namanya? Assalamualaikum. Ya, Bang, ada sebutannya kan ini Bang, siapa tahu bisa terjawab. Islam Kristen bang. Islam nggak Bang? Iya bang. Ada Izin bang ya. Izin ya bang ya, yang muslim dibawa dulu, saya kok slotnya buat teman Kristen 2. Boleh ya bang ya? Izin ya bang ya. Nah ini siapa lagi nih? Marahusin, halo selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Silakan bang. Oh ya, semangat terus ya Bang. Iya bang. Hanya itu aja. Mudah-mudahan Islam selalu jaya. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Maaf ya Bang, turunkan aja Bang. Iya. Iya, iya bang. Iya bang ya, udah bisa bergabung. Ya, assalamualaikum bang. Iya, 2 slot buat teman-teman Kristen ya, silakan naik. Ini di Kumal ini udah ada ya tema siapa batu penjuru. Nah itu silakan dibahas, jangan keluar dari konteks ya tema ya. Ini disapa dulu lah, itu yang baru datang lah. Silakan. Boy, Bang Boy ya, Boy. Panggil Juma, mana Juma? Ah ya salam. Salam dia lagi. Mana Juma kamu mana? Iya lagi. Itunya bentar-bentar kabur. Ya, Patah kata cuma action mana doang. Jumanya? Juma. Makan plastik dasar ini mah. Kebanyakan minum kencing onta, host itu. Iya, kebanyakan Gitu. minum santai kayak gitulah. Ini siapa nih? Fikti, halo, selamat malam. Halo. Fikti 123, selamat malam. Siapa dulu lah? Malam bang. Ya. Islam Bang. Kristen bang, Bang Fikti, Bang Fik. Jangan di mute Bang. Bang Fik, Islam Kristen bang. Ini orang gimana sih? Siapa ini? Bang Chan. Bang Selamat Suma, malam. Islam Kristen bang. bagaimana? Islam Kristen bang. Keok ya, sama Bang Saya Edi. Kristen bang. Oh Kristen dua-duanya baik. Bang Chan Kristen juga ya. Ya, saya Kristen bang. Saya mau minum kencing onta tapi nggak jadi. Oh iya benar karena benar. Kalau nggak salah yang minum kencing onta itu kafir ya. Nggak tahu masa kafir pakai jilbab. Itu ada temanya ya bang ya. Bang Fik, Bang Chan. Cuma kasih pas aja. Ada tema siapa batu penjuru. Kenapa Kita bahas minum itu kencing bang. Onta. Gampang nanti aku kasih 2 jerigen ya. Gampang itu.
Gampang. Kencing onta, jelaskan dulu. Pilih salah satunya naikkan sama susu kambing boleh lah. Bang Hos. Pilih salah satunya naikkan berdua di atas sama Bang Zuma di atas. Oh iya. Cuma Nah, Ini dia dulu deh nih. Sama Bang Fik dulu ya. jelaskan dong Bang Fik kencing dulu lah. onta Bang Fik dulu. gimana. Sabar dulu gantian. Nyerocos aja kayak jahit mulutnya kayak mesin. Ya, Bang Zuma, selamat malam. Jelaskan dong kencing onta. Gitu aja kok repot. Bang Zuma ada nggak Bang Zuma, Bang? Jumanya mental. Kental beliau. Kepental Bang Jumanya ini. Bang Zumanya mana, Bang? Kepental. Kasihkan suruh dia baca baca itu kencing unta Bukan itu. kepental, dia takut minum kencing onta. Oh, Bacakan ayatnya, bukain. takut kepala bapak kau takut ngomong aja kau sembarang kau. Kalau Zuma itu hanya pandai bersilat lidah dia itu. Oh. Tapi kebenaran tidak ada dia. Buktinya Bang Juma udah ratusan orang dimolapkan. Kamu belum pernah ada kau murtadkan. Gimana tuh? Nah, ketawa dia. Halusinasi. Halo. Sekali lagi kita ulang ya teman-teman ya. Halo, Pret. Ya. Acing. Zuma itu Baru ngomong Juma langsung acing gua. Baru bersin itu. Baru bersin itu. Asik ya. Itu kalau kena bersin Bang Nandi itu sialnya 7 hari 7 malam loh. Waduh. Gue perhatiin dari tadi. Bro, kalau lo mau diskusi itu nggak usah terlalu Galisan. tinggi om. Nggak usah terlalu tinggi omongannya. Tapi survei kan membuktikan. Itu loh. Udah ratusan loh orang Banyumas syahadatkan gitu. Lu nggak ada sama sekali nilaimu itu. Apa nilaimu dalam kekristenan? Apa? Bayar perpuluhan doang. Habis itu ngapain? Bible nggak ngerti. Nih, orang utusan yang dibilang Tuhan. Ya, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jambak aku nih? Aku nih nengok-nengok ya dari bawah. Dio, apa kabar? Andi, assalamualaikum kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah. Tadi ada yang jambak aku, enggak apa-apalah sebentar ya, komen dikit ya dengan noten-noten ya. Kenapa noten dari dulu tuh kayak gitu? Coba naik tuh bagus-bagus gitu kan. Diskusi bagus-bagus kayak tadi itu kan, dia kan. Gitu loh, tanya ini kok datang-datang ngamuk-ngamuk. Pandai kau minum kencing unta aja. Kau makan tai emang minum air kencing tuh di SKL tuh. Noten. Oke lanjut dia. Aku di bawah aja ya. Nanti kalau teman-teman nih bisa rungkat nanti bahaya. Oke makasih kawan-kawan. Aku turun sendiri ya. Iya guru lah. Oke. Mati lampu kali ya Banyumas lagi. Biasanya kalau jam segini kan dia di atas gunung. Maklum dah. Udahlah teman-teman Kristen, naiklah di sini diskusi kita bersahabat. Jangan ada kebencian gitu loh. Kenapa sih? Ada apa gitu loh? Kenapa? Bukankah di Bible itu kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang yang menganiaya kamu, dikasihilah, jangan dilawan. Didoakan gitu loh. Kalau ada maling masuk ke rumahmu, kasihilah dia. Kasih apa kek? Gitu loh. BPKB. Ya. Kalau dia mau nyolong mobil, kasih tahu ini kuncinya, ini BPKB-nya, stnk-nya sekalian, gitu loh. Biar jadi mobil itu nggak jadi bodong, bisa dijual dengan normal kan gitu. Kenapa kalian penuh kebencian? Ada apa? Kami di sini Muslim loh, nggak membenci Anda itu. Teman-teman Muslim, Anda benci Kristen nggak? Tidak. Tidak dong.
Tapi Nggak kenapa ada tuh. komal Islam digeruduk? Ya karena mereka iri. Kenapa Islam itu bersatu? Kenapa Islam itu tidak punya denom? Damai. Damai. Kenapa kita ini bercerai-berai? Ada yang mendukung Kudus TV, ada yang mendukung si Bom Bom, ada yang mendukung Rudi Yohanes, ada yang mendukung RK. Terpecah belah ya bang? Bukan lagi pecah belah bang, tapi pecah lubang. Iya ya. Nggak sadar mereka itu. Tapi mereka bersatu, ada tapinya. Kalau dia bersatu apa? Kalau siapapun yang menghujat Islam, mereka pasti didukung. Betul. Gitu. Betul. Udahlah, mari kita damai. Enak loh diskusi damai. Misalnya ada pertanyaan, oh maaf, ilmu saya belum nyampe ke situ. Lain kali saya belajari lagi, kan adem kalau gitu. Daripada takabur, nggak ngerti apa-apa tapi sombong gitu. Bertanya tentang Islam paling kritis gitu, membahas Al-Quran paling kritis. Dia bertanya, nggak ada jawaban Ustadz yang benar. Pokoknya salah semua. Bayangkan, salah semua. Nggak ada yang benar. Loh ini tadi udah naik nih. Ini Muhammad didoakan hari ini sudah masuk surga, apa masih neraka dia itu? Masih didoakan terus itu Muhammad itu. Udah masuk surga atau masih neraka? Yang kau pikirkan itu, siapkan nanti kado, Tuhan mau ulang tahun lu tanggal 25. Masih dalam neraka itu Muhammad itu. Nggak usah kau pikirin Muhammad nabi, dalam neraka. Nggak usah kau pikirin nabinya umat Islam, pikirin Tuhanmu itu lu. Sebentar lagi mau ulang tahun. Kabur, mandi. Belum beli baju, belum beli sempak loh. Gimana itu? Siapkanlah kado apa kayak gitu lu. Jangan usah pikirin Nabi Muhammad. Assalamualaikum, Nggak usah. Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya udah beli kolor, Pak, Bang Adi, setengah lusin. Enggak, bukan kita lah, dia lah suruh belilah. Ayolah teman-teman Kristen, pikirkanlah itu apa kira-kira nih dia ulang tahun nih. Kan Tuhan lahir loh 25 Desember loh. Coba tanya dia itu. Hari oleh umat Muslim, tapi nggak keluar dari kuburan dia itu Muhammad. Gimana itu? Daripada Paulus mati, kalau Paulus itu masih dikubur juga itu Paulus. Hari-hari. Bagaimana? Paulus dikubur, Tuhanmu dikeroyok, Tuhanmu dieksekusi, Tuhanmu diolok-olok, Tuhanmu digantung, Tuhanmu ditelanjangin. Kau nggak malu ada Tuhan ditelanjangin? Tuhanmu yang ditelanjangin itu, Tuhan yang pernah ditelanjangin di antara Romawi, sebentar lagi mau ulang tahun. Ayolah, belilah pakaian. Tuhan yang pernah ditelanjangin di antara Romawi, sebentar lagi mau ulang tahun, teman-teman. Benar nggak itu si Allah? Hanya umat Muslim. Ya Allah, maafkanlah Nabi kami. Selamat. Ulang tahun tuh Tuhannya. Selamat sampai ulang hari ini. tahun. Pastinya dia mikir ya. Dulu Tuhannya itu ditangkap. Ya, ditangkap, diludahi, ditelanjangi, dinaikkan ke salib, ya, kemudian dibunuh, dikubur gitu loh. Tuhan kok mati, ditelanjangi, dipermalukan. Malu keluar dari lubang kenikmatan. Tuhan kok nggak punya daya upaya melawan. Sabar satu-satu. Coba biar enak yang didengarnya nih, jangan dua-dua ngomong gimana sih Bang Pik, sabar lu. Nggak bisa diskusi dia Bang, nggak bisa diskusi dia. Permalukan aja udah. Lo parah. Ya gimana mau masuk akal juga kagak, gimana sih ya? Masa pencipta langit dan bumi tingginya 2 meter, orang meluk pohon mangga aja tangannya kagak nyampe. Ya, tapi Tuhan loh itu. Allah. Gua yakin Bang, kalau dia nyemplung kagak nimbul lagi Bang. Dari kuburan. Nggak bisa ngebayangin ya, kalau Tuhannya pernah naik keledai ya, gimana tuh?
Nggak ada binatang yang gede-gede kan dinaikin kok keledai. Ya Allah. Udah gitu keledainya boleh mencuri lagi. Dia belum dibalikin punya orang. Berdosa nggak tuh Aku kira-kira? akan katakan sama mereka, jikalau empunya menegur kamu, beritahu mereka, Tuhan akan mengembalikannya. Belum dibalikin sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh janjinya? Ya Allah. Selamatkanlah Nabi kami Udah 2000 tahun janjinya nggak dipenuhi. supaya dimakan cacing dalam kuburan. Parah Allah. Turun aja dah. Kasihan ya Oten ya, mau aja ditipu-tipu sama pendeta. Inilah hasilnya ini. Ya Allah. Iya, masa orang tuanya juga rakitan. Tuhannya aja rakitan. Nggak dimakan cacing di kuburan. Allah. Tuhan keluarnya dari lubang apa itu? Udahlah, Tuhan bro, keluarnya dari turun lubang aja. apa itu? Janganlah saling menghujat lah. Kalau kita sih nggak menghujat. Kalau kita ngomong itu fakta, ada tertulis di Bible. Matius 27 sampai Harusnya- Matius 27 sampai 31 itu. Tuhannya diolok-olok, Umatnya Tuhannya diludahi, Tuhannya digamparin, ditangkap, Tuhannya diberi mahkota berduri, kemudian ditangkap, dibawa ke salib, diikat tangannya, dipaku tangannya, kemudian ditombak lambungnya, mati, gitu. Kok dihina banget ya? Bukan umat Islam loh yang hina, bukan. Kami bukan pelakunya loh. Tapi kan fakta bang. Pelakunya itu, ya, pelakunya Kayapas bekerja sama dengan Romawi, tentara Romawi, terus Yudas sebagai pengkhianat, ya. Terus kenapa membalasnya kepada umat Islam? Kan aneh nih orang. Malah pelakunya dijunjung tinggi. Dijunjung tinggi keselamatan hanya dari bangsa Israel, dijunjung tinggi. Kemudian gitu ya, tentara Romawi yang pernah mengeksekusi Tuhannya, malah Bible-nya berbahasa Romawi, berbahasa penjajah. Aneh ini orang ini. Terus sekarang bencinya ke umat Islam. Padahal kami belum nggak ada di sana waktu itu. Padahal bukan umat Islam yang membunuh Tuhannya. Bukan, kenapa marah sama kami? Aneh kan? Aneh. Aneh itu, Aneh bin Su'eb. Aneh bin Su'eb. Tapi aku gini loh Bang Andi, aku bingungnya gini loh. Sejak kapan gitu loh orang Yunani belakangnya ada us-usan gitu loh. Bahasa Yunani memang berairan es, Bang. Ini orang Yahudi loh, ada us-usnya gitu, Matius, Markus, enggak, Rakus. Yahudi enggak, Pak. Yahudi enggak pakai. Iya, ada Matius, Markus, Rakus, aduh, Lemtikus. Udah jangan juga lah ditambah-tambahin. Yang jelas kau naik sini jangan menghujat lah. Apa sih? Janganlah kau membenci umat Islam. Kami nggak pernah lo memusuhi kamu loh. Sekali lagi diulang ya, bukan kami pelaku pembunuh Tuhanmu, bukan kami. Justru kami ini yang membela. Aneh ini orang ini. Lebih baik kamu pusatkan ya kekuatanmu, bawa aja ke mahkamah internasional, tuntut itu tentara Romawi. Masih ada loh institusinya sekarang, gitu loh. Bawa data Bible, minta aja gitu loh, ganti rugi berapa triliun kek. Kenapa dia membunuh Tuhanmu loh? Iya ya, bisa Mesti ya. kan diusut. Iya bisa ya. Ya bisa, Bang. Bisa. Karena memang betul Bang ada kejadiannya itu ya, penyaliban. Ya kalau dia percaya Bible, ya dia punya data dong. Iya betul. Kalau dia percaya Bible, dia punya data bahwa ke mahkamah internasional. Betul bisa. Kan institusi tentara Romawi masih ada tuh sekarang. Masih. Iya. Paling itu data dibawa. Betul ya, dia juga. tentara Romawi menjelaskan, tanya dia kenapa, apa misterianya gitu loh, kenapa? Ya biar mereka menjawab.
Terima nggak terima ya syukur. Iya, iya, iya. Kenapa kami muslim yang dituntut, yang dihakimi gitu? Salah Tapi kami susah apa? juga Bang Andi. Kan Yahudi sama Roma yang bunuh. Ya Romanya pelaku juga, susah jadinya mau nuntut siapa. Ya terserah dia lah, tapi jangan menghakimi kami bukan pelaku. Kenapa Islam yang dibenci ya? Makanya. Nah itu heran saya. Belanda yang menjajah Indonesia 350 tahun, ya Belanda pula yang dijunjung tinggi. Kenapa? Karena kalau tidak ada Belanda ya sama Portugis, Inggris, ya tentu dia nggak beragama Kristen dong. Iya. Bisa nggak dia beragama Kristen? Nggak punya agama sampai hari ini, nyembah pohon. Nah, bisa nggak mereka ini beragama Kristen kalau tidak ada penjajah yang membawa masuk? Nggak bisa. Bisa nggak kita beragama Islam kalau tidak ada pedagang dari Arab melalui Gujarat, Persia itu masuk ke Nusantara? Bisa nggak kita beragama Islam? Bisa. Ya pada dasarnya kan sejarahnya di sana. Iya. Karena sebelum Islam masuk di Nusantara ini kan Hindu, gitu aja aliran kepercayaan nenek moyang kita itu. Iya. Tapi karena mudahnya Islam diterima ini, gitu ya. Iya. Ya berbondong-bondong mereka memeluk Islam karena Masuk dengan cara pedagang dari damai. Persia ya, Bang Andi ya? Iya, ada dua versi kan, dari Cina, dari Persia, ada dua ya. Tapi oke lah ya. Mudahnya Gara-gara mereka. hubungan dagang, Bang ya? Iya, hubungan dagang. Hubungan dagang pertama itu jujur dalam timbangan. Iya, betul. Kedua, sambil berdagang dia berdakwah. Iya, Ada waktu berkembang. sholat dia tinggalkan dagangannya, ditanya, kenapa ini? Ini apa? Ini Islam. Gitu loh. Bahkan mereka cenderung membantu orang yang lemah sambil berdakwah. Inilah Islam, beda dengan Belanda. Sebagaimana Ulangan 20 kan. Apabila kamu masuk ke suatu kota, ajaklah dia berdamai. Kalau dia tidak mau berdamai, jadikan dia budakmu dan kerja rodi. Astaga. Kalau berdamai, jadikan budak dan kerja rodi. Tapi kalau dia melawan, habisi semua. Penjajah ngeri ya. Baca aja Ulangan 20 itu. Di mana orang ada perintahnya? Ajarannya Udahlah begitu. bro, janganlah Muslim Islam kau. Kalau tidak ada, ya, kalau tidak mayoritas Islam di negeri ini gitu loh, siapa lagi yang menyaring, memfilter budaya-budaya Barat masuk yang merusak generasi bangsa? Apa siapa? Iya. Betul. Kalau nggak ada Islam nggak merdeka, betul. Siapa yang mengusir? Siapa? Bisa nanti si bete jeruk makan jeruk masuk di sini loh. Kalau tidak ada Islam yang memfilter itu. Karena kita lihat rumah ibadah mana yang dipakai itu? Masjid apa gereja? Gereja. Ya kalau tidak difilter bisa terjadi di Republik ini. Yang berkatin pendeta. Nah itu dia gitu loh. Bersyukurlah. Jadi banyak kok ajaran-ajaran Islam yang kamu nikmati di Republik ini. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga, apa bunyinya teman-teman? Berkat rahmat siapa? Tuhan. Nah, rahmat ada nama Tuhan di sana. Berkat rahmat Allah Subhanahu Allah. Allah. Tuhannya siapa itu? Islam. Jadi bukan Tuhannya ya tadi, bukan. Bukan. Mana punya Tuhan dia? Jadi Tuhan mereka tidak merahmati Republik ini. Tuhan kita yang merahmati gitu loh. Iya, karena yang memerdekakan ya umat Islam lah. Bukan Ini mestinya dia kebanyakannya ya. Mestinya teman-teman kita tadi itu belajarlah sejarah. Kau bersyukurlah dengan mayoritas Islam di sini di Indonesia gitu loh. Gak usah lah sok jago-jagoan. Ketuhanan yang Maha Tritunggal nggak cocok. Belajar sejarah lah.
Bang Andi, aku suka bingung kalau Kristen suka bilang begini Bang. Kalau dia kaget, astagfirullahaladzim, suka gitu Bang. Kenapa Bang? Ya karena apa yang mau diucapkan kalau dia kaget? Ya, ini kan ngomongnya astag Yesus gitu loh. Dia nggak rasa itu bahwa dia nggak rasa bahwa ya Islam memang ya harus Islam Anda semua itu. Karena itu sudah spontanitas, refleks dari manusiawi itu Bang. Itu Bang Paul. Orang di gereja aja tiba-tiba ada gempa, teriaknya Allahu Akbar, buset. Bang Paul, itu memang benar kejadian. Tetangga saya kan, tetangga saya juga hotel, begitu. Kenapa nggak gini aja bilang astag Yesus, astag Yesus? Tapi nggak matching ya Bang Andi, nggak matching ya Bang Andi. Karena jawabannya adalah pada dasarnya itu manusia itu sebenarnya itu pada dasarnya Muslim. Berserah diri kepada Tuhannya. Hanya keadaannya lah, lingkungannya lah, orang tuanya lah yang membuat demikian. Jadi manusiawi itu Bang. Kalau orang mendapat musibah mau kemana dia kalau nggak mengucapkan itu? Apa yang mau diucapkan? Manusiawi itu. Iya. Pasti Kenapa dia ya? sadar di situ gitu loh. Lafaz Allah yang disebut-sebut. Nggak ngerti kayak mana dia ngerti ya arti astagfirullah itu kan memohon ampun kepada Allah kan gitu. Minta maaf kepada Allah. Iya. Coba kalau kita Muslim kan ada saudara kita yang wafat ya meninggal, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mereka ada saudaranya, yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau mereka kalau ada yang meninggal mau ucapkan apa? Ateis lah misalnya, ateis aja deh. Ateis aja deh. Ateis kira-kira kalau ateis nih ya, ada temannya meninggal. Si John meninggal, kata si Alek. Ya sudah. Mau apa ucapkan kalau? Ya sudah. Paling gitu. Ya wes lah. Didoain. Nggak ada doa-doa mereka Bang, namanya teis. Nggak percaya Tuhan. Coba disapa dulu deh itu yang baru datang. Caca, halo Caca, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, dari Kristen, Buddha atau dari Katolik atau Keharingan? Islam. Islam, ada yang mau disampaikan? Iya Bunda, mungkin ada yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan sudah tersampaikan katanya. Oh, iya silakan Bunda. Caca Marica hehe. Kalau Ustadz Miftah, kalau kita kan Muslim masih ada amal jariah ya. Terus orang yang soleh kan mendoakan. Kalau mereka itu terutama di Protestan itu nggak boleh lagi mendoakan orang yang sudah mati. Di Pengkhotbah 95 itu Anda bisa membacanya deh. Tidak ada lagi upah bagi mereka. Baca ya Pengkhotbah 95. Kalian bisa baca nggak Pengkhotbah 95? Orang mati itu nggak bisa didoain. Harus dilupakan, harus dilupakan. Astagfirullahaladzim. Serius Bang? Bacalah Bible di situ Pengkhotbah 95. Mak Jam. Aduh, kita kirim doa kok ini nggak boleh didoain. Baca aja. Kacau juga ya. Yang ini ya, orang-orang yang hidup, yang gitu ya. Ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Tuh. Jadi orang mati itu tidak ada upah lagi, kenangan mereka lenyap. Betul. Ngerti nggak maksudnya tidak ada upah lagi mereka? Ya orang mati nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan dia gitu loh. Selesai sudah. Ya betul itu. Saya paham itu. Baiklah yang terakhir itu lebih. Yang terakhir itu lebih parah Bang, coba yang terakhirnya. Iya. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka enggak. Kenangan mereka apa? Kenangan tadi tidak ada upah terus. Oh, yang 5 yang tadi karena orang-orang yang hidup itu. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Tuh.
Sudah. Jadi nggak ada kenangan lagi gitu, nggak bisa dikenang lagi. Jadi nggak usah diingat-ingat lagi. Nggak. Aduh. Tapi kalau Katolik beda, masih bisa ada Makabe dia. Kalau Katolik beda masih bisa. Oh. Oh, ada Makabe ya? Ya. Yang detrakanonik. Iya. Makanya dia 73 kan. Kalau Protestan 66. Beda kitab, beda jumlah. Beda jumlah ya. Banyakan Katolik Bang ya? Iya, 73 kan. Makanya Protestan 73, protes itu. 66. Protes kan protes. Nah, Tidak. Yang lebih banyak bukannya ini apa? Yang pertama Katolik Bang 73. Katolik ya. Ya, Martin Luther protes. Jadi 66 Makabe dibuang karena tidak ada itu surat pengampunan dosa kan berbayar itu. Martin Luther nggak suka surat pengampunan dosa. Terus kayaknya di Bible itu nggak ada yang namanya pahala-pahala itu ya Bang Andi ya? Kagak Nggak ada, kalau udah meninggal selesai. Selesai start. Iya, iya. Kayak kalau Protestan kan nggak punya Tobit, Yudit kayak gitu, nggak ada. Kalau kita Muslim kan ada tuh, Ustaz boleh terangin lah amal jariah kita kan, ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan doa anak soleh kan, ya Ustaz ya. Iya, awaladun sholih, sadaqatin jariyah, atau ilmun yuntafa'u bih. Makanya dulu ada artis tuh yang saya sebutin namanya ya, dia itu murtad. Setelah dia diberi edukasi seperti ini, dia nangis. Kenapa? Saya mau kembali ke Islam. Kenapa? Oh, kalau saya tetap Kristen, saya nggak bisa mendoakan ibu saya. Nangis dia, kembali ke Islam. Nggak usah disebutin namanya. Artis terkenal, perempuan. Masih hidup Bang? Masih. Astaga. Udah sempat murtad? Murtad. Apa nggak ngeri tuh? Ya alhamdulillah dia kembali ke Islam. Karena ini, jadi kalau saya di Kristen, saya nggak bisa dong mendoakan ibu saya yang Muslim nanti. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Alhamdulillah setelah masuk Islam dia berhijab, benar-benar mencintai ibunya. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Iya. Oh, tuh itu di bawah. Pak tahu tuh ibu Yani tuh. Paham juga dia tuh. Tuh. Tuh namanya di bawah, Bang. Ibu Yani nulis tuh. Jadi antum-antum semua harus menjadi anak yang soleh. Terus kemudian didik anak kita menjadi anak yang soleh. Itu harta yang tak terhitung harganya. Anak soleh itu. Oh, Asmiranda. Bukan, Nania. Nania. Anak itu harta. Jadikan dia anak soleh. Jadi amal itu berkesinambungan. Kan udah Ustadz Miftah udah jelaskan bahwa umat Islam itu sebenarnya nggak mati, tapi dia hidup. Jadi kita berkesinambungan. Anak kita nanti yang isi dunia ini ya, anak kita yang soleh, meneruskan perjuangan kita. Kan itu. Kalau mereka gimana? Terputus sudah amalannya. Kalau kita masih ada 3. Itu manusia loh Bang, ya? bukan hewan loh Bang, harus didoain, harus dikenang. Ya kalau pernah jadi camat, lupakan dia pernah jadi camat. Tapi hartanya tetap dipakai. Dan ditinggal. Hartanya mau. Doain kagak mau. Iya. Itulah. Maka rugilah orang meninggal bukan dalam keadaan Islam. Sangat-sangat rugi.
Ditanya nanti. Iya, Ustaz. Pantasan Yesus menangis ya. Maka menangislah Yesus ya. Nggak ada yang doain sih ya. Ya kan beliau berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Kan gitu. Masih banyak sebenarnya yang mau disampaikan pada kaumnya, tapi kaumnya waktu itu belum sanggup. Kenapa? Kalau diberikan semuanya, apa mereka sanggup menerima ajaran Islam yang sesungguhnya? Nggak sanggup. Makanya Nabi itu kan Ustaz ya, Pak paling paham tuh. Step by step berlakunya di zamannya supaya mereka mudah menerimanya. Misalnya Bani Israel, ya diberikan Torah. Buat mereka, Allah Maha tahu bahwa Torah inilah yang cocok buat mereka. Ya, Banyu kan tadi analogikan ya sebuah pabrik mobil gitu. Iya. Diberikan manual book supaya nggak keliru tuh orang. Gitu kira-kira. Nah, manual booknya sekarang ini umat manusia di seluruh bumi ini, manual booknya adalah Al-Quran. Makanya mereka itu nggak sadar. Astagfirullah, alhamdulillah, nggak sadar itu. Iya ya. Ucapan apa ketemu sesama manusia? Ucapan apa yang paling indah diucapkan kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Itu sangat universal dan maknanya doa. Dan yang mendengarkan wajib untuk mengucapkan kembali, mendoakan ulang, mendoakan balasan doa. Apalagi nikmat Tuhan, apalagi yang kau dustakan coy? Tapi kenapa diciptakan neraka? Karena ada orang yang mau menikmatinya. Silakan saja. Kita manusia kan diberi free will, diberi kebebasan untuk memilih mau surga dan neraka. Kan kita ini bukan robot. Kita ini bukan malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu. Betul apa betul? Betul. Betul. Mestinya Ustadz Miftah, ini kan dua tuh. Aduh, gue jadi belibet loh nyebutnya. Makanya ada Oten apa namanya saking paniknya gitu. Mitnah katanya. Sebenarnya ceramah-ceramah inilah sebenarnya yang basic, yang mudah dipahami, yang harus disampaikan kaum muslimin dan muslimat saat-saat sholat Jumat gitu ya. Nggak usah terlalu berat-berat ceramahnya lah, yang enteng-enteng aja, yang mudah dikonsumsi toh. Iya. Ya itu sih basic dulu. Saya lihat ceramah-ceramah terlalu berat, jadi orang-orang muslim yang sedikit daya nalarnya ya ini apa maksudnya gitu. Maksudnya diformat lagi lah kalimatnya yang mudah dipahami gitu. Tapi alhamdulillah saya bukan ustadz. Tapi nanti kalau kita nanti meninggal itu dimintai pertanggungjawaban. Apa itu? Dulu lu waktu hidup lu punya ilmu, kenapa kau pendam? Kenapa lu nggak bagi? Benar nggak Ustaz? Dimintai pertanggungjawaban orang yang mempunyai ilmu tapi tidak dibagi ilmunya. Iya betul. Nggak diamalin. Tidak diamalkan. Yang paling pertama dipanggil adalah pemimpin. Iya, tanggung jawaban. Ya iya dong. Lu dulu memimpin suatu tempat. Kenapa kau punya kemampuan? Kenapa nggak membuat diskresi, membuat aturan sehingga ya yang kau pimpin itu Islami? Kenapa kau biarkan adanya banyak persinahan? Kenapa kau biarkan minuman keras? Kenapa kau biarkan lain-lain itu? Iya dimintai loh, ditanya loh itu. Mak berat bah. Berat jadi pemimpin bang. Gila. Berat. Kalau pikir jadi pemimpin itu memang di dunia ini dihormati, pakai pengawalan. Belum tahu nanti pertanyaannya gimana bertubi-tubi. Harta segunung dari mana lu ambil lu?
Ditanya itu harta. Beli BMW model terbaru kemarin duit dari mana? Ditanya semua itu, Bang. Ih, mampus. Lu golongan 3A. Ya. Eselon 1, eselon 2, eselon 3 lah. Ditanya gitu loh. Loh, kok hartamu lebih banyak daripada gajimu? Dari mana? Ayo jawab apa? Kamu jawab apa? Ayo lu. Aduh, Jawab berat. Kacau. Gajimu 20 juta per bulan. Gitu Mobil ya. 1 M. Ada sekolah di luar negeri, bukannya di sekolah yang di pesantren ke? Gila. Bang Andi, Gimana itu jawabannya? Bang Andi, kalau Amsal 31 nomor 6 sampai nomor 7 gimana sih itu Bang Andi? Coba pengertiannya gimana coba? Aduh, Amsal lagi lah, ya Allah. Gua nggak males apa tak bahala Amsal lah. Amsal 31 ini mah. Amsal 31 nomor 6 sama nomor 7 tuh coba gimana itu tuh? Gue bingung juga tuh. Aduh, abang. Itu maksudnya gimana coba Bang Andi? Lo mau jelasin? Kalau ada hotel di bawah pasti kejang-kejang itu. Kalau itu nanti kalau nggak salah ya, itu kalau ada orang lagi kesulitan, orang lagi kemiskinan atau bersusah hati, itulah berikanlah minuman keras itu kepada orang yang bersusah hati untuk melupakan kemiskinannya kan gitu. Bukan, Jadi misalnya contoh nih, binasa. Berikanlah Iya. minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Karena mau binasa orang sakaratul maut gimana sih? ya seperti contoh nih ada orang galau, supaya nggak galau ya kasih alkohol supaya happy gitu. Iya, kalau itu yang 7-nya, yang 6-nya ini nih. Yang 7-nya itu. Aneh-aneh aja hotel ini. Makanya gue malas bahas itu Bang, karena kadang-kadang teman kita Kristen itu kan perjanjian lama. Nah, kadang-kadang bahasanya begitu. Iya. Iya juga sih, perjanjian lama. Cuman kan tanpa ada Ada aja jawabannya. gagal punya Tuhan dia kalau nggak ada perjanjian lama padahal. Bagus. Bang Agam tadi itu, Daniel itu, saya lihat calon istrinya itu artis sinetron ya. Dia sebenarnya sama si itu Ola Ramran. Iya. Sama Ola Ramran dia. Sekarang sama yang ini. Tahu aja Bang Andi. Paham gua. Itu udah muslim itu pasangannya. Udah. Pacarnya Islam itu. Aku kan tiap malam sama Bang Haji Denny Miswar. Kadang ke rumahnya, kadang studio sampai pagi ngobrol sama kru-krunya kan. Sekarang kan bikin film tuh para pencari Tuhan sama Lorong Waktu. Iya. Diputar nanti di bulan suci Ramadan. Di Bandung Bang Andi. Di Jakarta Timur. Di Jakarta. Iya. Kantornya di Jakarta Timur. Kapan nih kita bisa ketemu Bang? Ayo telepon gua aja bareng ketemu. Beliau mah asik kalau ngobrol. Bang Andi Jakarta di mana Bang Andi? Aku di Kebonjeruk. Aku di Salemba Bang. Oh Salemba. Saya kalau pulang ke Jakarta saya di Kebonjeruk. Besaran di Bali. Saya di Bali. Kalau ke Jakarta bagi telepon Bang. Abang udah tahu. Nanti Bang. Nanti saya kita hubungi. sama ini aja Bang Pau lagi Kang Asep aja gua panggilannya. Males gua. Di Ujang. Andi. Siap. Gua kalau di Jakarta kan kalau pulang ke Jakarta kan gua ke Tebet. Rumah gua kan di Tebet, Bang. Kantor gua di Tebet Utara. Oh. Kemarin kami di Persis.
ramai kemarin tuh. Bagi malam. kita semuanya, iya. Gue sebenarnya Antum sih nggak, antum sih nggak gabung ah. bukannya nggak gabung, gue cuma ke situ doang, gue sebentar, gue jemput Bang Ipul doang, gue anterin ke bandara. Bukannya mampir dulu. Tanggal 7 aku ketemu ini Pak Haji Amin, Bandung, baru ke Garut. Siap Mandi. Kalau Kandio ini teman-teman mau tahu nggak? Beliau ini alumni luar Indonesia, di daratan Arab lah. Jadi bahasa Arabnya fasih, terus kemudian sunnah Al-Quran, aduh, oke lah, nggak rugi loh punya adik Qurannya seperti luar ini. biasa. Ilmu Qurannya luar biasa. Nggak rugi nggak rugi punya adik kayak dia nih. Aku hampir tiap hari di Komal Bang Dio, tapi di bawah. Lo tahu nggak kamarnya dia sama kamarku itu jarak 200 meter doang. Sekarang nih. Aku kenal sama Ustadz Dio udah lama Bang Andi. Udah lama, zamannya dulu waktu si ini dikejar-kejar kan gua itu yang turun waktu di Bandung. Sama Kang Parudin. Parudin itu kurang asem, itu orangnya menghilang dia. Menghilang nggak tahu kemana tuh. Ada kasusnya dia. Ada, gue juga denger. Kalau setengah mati itu anak, aduh ya Allah, benar-benar. Udahlah nggak enak diomongin lah. Nggak usah. Gue juga tahu kok rumahnya. Tahu gue rumahnya. Si Temon juga gue tahu. Itu waktu meninggal Ketua API Jabar. Waktu meninggal siapa yang mualaf itu? Tan siapa sih, lupa gue, Agustan. Sebelum meninggal beliau waktu sakit saya sering main ke tempatnya, kunjungin dia. Masih sakit gitu ya, meninggal insya Allah alhamdulillah kami datang juga. Yang Agustan itu tinggalnya di arah ke pasar itu loh, di atas tuh. Apologet nggak ada sih dari Purwakarta, cuman gue doang. Si Akang, Kiang Santang itu Purwakarta loh dia itu. Gimana nih, Kiang Santang? Iya, rumah uminya di Purwakarta. Ya uminya kira gue kira dianya. Kalau gue kan aslinya gue Betawi Bang. Iya makanya lu kayak gitu, Betawi Cikarang. Bukan enak aja sembarangan. Betawi apa? Betawi Tebet ya? Iya, Sarjot, Manggarai. Oh Manggarai. Iya, gue lahir di Manggarai. Tapi Manggarai masih kasat kusut dulu, sekarang mah udah aman. Ininya aja apa tuh namanya? Stasiunnya udah bener tuh. Cakep Lu anak Manggarai, Ji? Manggarai lah. Lu kan berarti engkong lu. Gimana sih? Lu kan tahu KTP. Kaki tangan company dong. Hah? Engkong lu kaki tangan company dong. Enak aja. Manggarai. Kalau aku Menteng Pulo. Iya, jadi lu kenal dong itu warteg di Tebet itu, Warmo tahu gue. Sering biasa. Kalau gue paling terkenal itu. Gue makan ke situ di Warmo kadang-kadang. Paling terkenal itu. Sampai sekarang masih ada loh di Pengkolan. Masih lampu merah sih. Oh, gue tinggal jalan kaki. Gue kan deket di rusun rumah gue. Oh situ. Iya. Tinggal jalan kaki. Tapi stasiun Manggarai masih ada bangunan Belandanya coy. Itu nggak bisa dirubah.
Oh, yang di depan, yang depannya. Ya. Iya. Berarti lu sering nongkrong dong di pasar raya Manggarai? Mau ngapain lu, nggak ada apa-apaan pasar raya, orang kacanya ditutupin triplek. dulu kan jayanya dulu, sekarang apa udah kagak, tinggal KFC di situ ujung. Iya, dulu sih iya dulu. Gue mah paling di belakang, kalau nongkrong kan banyak teman gue di situ di Jalan Padang Belakangnya kan enak, parkir luas tuh, pas abis parkir turun kan langsung kafe, nongkrong situ tuh sering bermain dulu. Iya, gue di situ Bang Andi. Gue kalau nongkrong Jalan Padang itu kan, belakang Jalan Padang teman gue semua itu. Jangan-jangan lu dagang tuh di apa namanya, alat-alat kantor second lo? Enggak. Alat-alat kantor rumah sebenarnya bukan orang situ Bang Andi, itu orang-orang Tasik yang jualan di situ, pendatang semua. Pendatang ya? Pendatang semua itu. Ya dulu bener di bawah ada radio SK di situ, ada. Terus ada radio itu pas di bawah jembatan tuh sebelum gudang peluru. Radio apa itu ya? Sekarang udah tenggelam. Gue nggak tahu deh. Soalnya gini Bang Andi, dulu gue kan sekolah di situ, karena di situ pergaulannya terlalu narkoboy gitu loh. Gue dilempar ke tempat rumah abang gue di sono, di Sunter, di komplek. Jadi gue nggak gede di situ, gue gedenya di Sunter. Gitu. Serem dulu mah. Narkoboy ini gila-gilaan. Lebih serem Sunter lah, banyak nyamuk. Iya, kalau di luar sih iya, di dalam rumah ya kagak ada. Kata di bawah diskusinya kapan ya, orang nggak ada otet. Iya, otetnya pada ini punah, nggak ada mau naik. Giran ini aja, giran ini rame pada desak-desakan.